صلى الله عليه وسلم الذين من الحي القيوم وعافيه إليه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصحابة والصالحين الصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والمقربين شهد الشيطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سبحانه وتعالى المسلمين المدني والمشاهدات نبينا محمد المجاري والشيخ عبد الغني يحيى الشربيني وحضر أبي بجوان وسمى أرقام نبي عبد القادر العثمان Rasulullah Ma'burih semua mawjud sejauh ini dan semua ma'burih panusan musan di hadil kitab wal lingkunatin salihun nabi sallamuna salihun lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, masih diberikan kesehatan zahir maupun batin, keringanan hati, keringanan langkah kaki menuju masjid yang mulia ini, sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita laksanakan, yang kita amalkan semuanya mendatangkan rahmat, maghfirah serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat dan seluruh pengikut pencinta sunnah beliau ila akhir zaman. Kita buka halaman 190. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa bid darain amin. Di dalam perumpamaan lain, manusia itu terbagi kepada 3, baris keempat dari atas 190. Di dalam perumpamaan lain, manusia itu terbagi kepada 3. Nomor 1, orang yang seumpama makanan pokok yang tidak boleh tidak daripadanya. Artinya yang manusia yang pertama ini adalah keperluan kita, makanan pokok kita. Siapa? Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah diterangkan yang dimaksud makanan pokok tidak boleh tidak adalah al-ulama. Jadi situ di sarah daripada Bidayatul Hidayah ini ada Maraqil Ubudiyah, yaitu ulama. Laulal ulama la saron nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada ulama, maka jadilah manusia itu seperti binatang. Seperti binatang. Ibnu Taimiyah, murid daripada Ibnu Qayyim, di dalam kitab Sidin mengutip dosa besar itu ada 4. Dosa besar itu ada 4. Pertama, adzunub al-malikiyah, dosa yang dinisbatkan kepada seorang raja.
Apa dosa seorang raja? Kebanyakan itu zolim dan semena-mena. Itu daripada salah satu dosa besar. Maka dosa atau az-zunub al-malikiyah, dosa yang dinisbatkan kepada seorang raja, walaupun kita seorang biasa, rakyat jelata, manusia, rakyat bawah, kalau kita berbuat zolim, kalau kita berbuat semenang-menang, terutama satu kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Dua, semenang-menang kepada tetangga, kerabat, zolim. Itu zolim. Maka zunub al-malikiyah. Nah, ada lagi dosa besar itu di situ az-zunub as-syaitoniyah. Dosa yang dinisbatkan kepada syaitan. Menipu. Setan itu kerjaannya menipu, apa? Memperdaya manusia supaya di dalam beribadah. Cegahnya untuk beribadah supaya bermaksiat. Kedua, kalau tak mampu mencegah untuk beribadah, terus orang itu tetap beribadah, maka setan akan berusaha memperdaya ibadahnya supaya diterima oleh Allah. Ujar setan aja, ikan sudah dihalang-halangi, sudah hujan, sudah koler, sudah mantap, tetap pulang, tetap berangkat. Maka di dalam berangkatnya tadi setan menunggangi lagi. Merasa orang itu bangga, merasa orang itu merasa rajin, dimasuki oleh setan, bisikan setan. Yang lain kata tapi rajin, kami yang rajin. Nah, yang lain kata tapi kami, itu namanya az-zunub as-syaitoni. Itu dosa. Ada yang ketiga az-zunub as-sabuiyah, dosa yang dinisbatkan kepada binatang buas. Apa? Membunuh, menyiksa. Itu kan sifat-sifatnya as-sabu, iya, atau binatang buas yang bertaring, mencapik-capik, menerkam dan sebagainya. Manusia kayaknya tega. Entah benar atau tidak, faktanya yang banyak karena sekarang kan di media sosial apa? Penculikan anak. Memang banyak foto-fotonya yang sudah diambil organ tubuhnya dan sebagainya. Ada foto-foto terlepas dari kebenaran atau tidak. Contoh saja itu adalah az-zunub as-sabuiyah, dosa yang dinisbatkan kepada binatang buas. Itu dosa besar. Yang keempat ada az-zunub al-bahimiyah, yaitu dosa yang dinisbatkan kepada binatang piaraan. Apa itu? Syahwat nafsu, syahwat manusia yang tidak terkendalikan sehingga dia meranjak, dia melanggar larangan-larangan Allah di dalam hubungan seksual. Nah, itu namanya az-zunub al-bahimiyah, akan berpengaruh kepada anak keturunannya. Nah, makanya di sini tadi ada orang di sini yang bersifat pertama, orang yang seumpama makanan pokok yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu ulama. Ulama itu seandainya tidak ada ulama, lasoran masuk kalbahain, maka manusia seperti binatang piaraan. Kada tahu kambing ini, kada tahu urusan kambing bila keluar melihat pucuk singkong ranggus, melihat apa orang nanam ini makan, kada tahu urusan. Ini bahimiyah. Manusia kada tahu ini bini orang, kada tahu ini bini kawan, kada tahu ini masih dan sanak dan sebagainya. Nah, itu namanya al-bahimiyah. Maka kita punya makanan pokok sebagai kehidupan kita yang tidak bisa ada, kita harus minta petunjuk para ulama. Nah, ulama itu warasatul anbiya, ulama. Makanya heran juga kadang-kadang ada orang langsung Quran langsung hadis, nggak pakai ulama, nggak pakai kiai. Nyata sesatnya orang yang berguru kepada seseorang, walaupun hafal Quran ujarnya, hafal Quran, tapi dia kadang mengaji selain Al-Quran. Al-Quran melulu dihafal. Hafal Al-Quran, tapi kadang mengaji tentang ilmu tafsir Al-Quran, kadang mengaji, akhirnya apa? Yang dipahami Quran terjemah. Ya, akhir ujung-ujungnya jadi teroris karena pemahamannya langsung tanpa tafsir para ulama. Menghadap jelas isi Quran, bacalah tafsir Al-Quran. Kalau kita kada tahu, tanya yang tahu.
tanya yang ahlinya di bidang Al-Quran. Nah, maka kita tidak bisa kita. Maka orang yang berguru kepada orang yang gurunya kada bersanad, otodidak pun jarang belajar, nukar buku dibelajari sendiri, lalu diajarkan. Nah ini bahaya. Saya punya dulu sahabat waktu di pesantren itu mengamarkan doa nurbuan. Allahumma bi sultanil azim wa dilmanil qadim wa diwajil karim wa walitan. Itu dibaca tanpa tanya sama guru, tanpa minta ijazah, diamalkan, stres, gila. Nah, itu bahaya. Apalagi itu stres untuk dirinya. Kalau kita mengajarkan dengan otak kita sendiri, beli buku, belajar terus diajarkan, stresnya bukan hanya di dunia, membahayakan di akhir. Maka pertama tipe ada manusia, yaitu seorang seumpama makanan pokok yang tidak boleh tidak. Ain ulama, artinya adalah ulama. Nah sekarang masya Allah ini banyak ya kalau kutaba hukum. Jadi kasir sedikit ulama hukum, tapi qalil sedikit ulamanya, tapi kasir kutaba hukum. Sedikit yang alim tapi banyak yang tukang pandir. Tukang ceramah itu banyak sekarang. Tapi sedikit yang pakai betul-betul pakai ilmu. Ada yang belajar rajin baca buku aja, tadinya pemain sinetron, main apa, rajin baca buku, timbul-timbul ceramah. Nah, itu bahaya tuh. Bahaya tuh. Yang kedua, orang yang seumpama obat yang diperlukan pada masa tertentu atau masa-masa tertentu saja, bukan setiap masa. Nah ini ada kita pada seseorang kawan itu yang kadang-kadang kita perlu ini punya keahlian khusus, kadang-kadang kita perlu ada dua yang itu kan. Bukan setiap hari perlu lawan si jin, ada, tapi kadang-kadang kita perlu lawan orang itu. Nah dia dapat merasakan yang mana yang memang kadang-kadang perlu lawan orang itu. Yang ketiga, orang yang seumpama penyakit yang perlu dihindari daripadanya. Namun terkadang seorang hamba itu dibalakkan dengannya, walaupun penyakit itu tidak disenangi dan tidak dimanfaat dan tidak ada manfaatnya. Maka perlulah seorang itu mengambil langkah-langkah yang bijak supaya ia dapat selamat daripadanya. Namun demikian, di dalam penyakit itu ada satu rahasia besar. Seandainya engkau mampu menghadapinya, yaitu apabila engkau coba memperhatikan keadaannya dan kesannya yang buruk, lalu setelah itu engkau pun menjauhkan daripadanya. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, siapa sebenarnya yang mengajarkan adab-adab kepadamu? Lalu beliau Nabi Isa menjawab, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku, tetapi apabila aku perhatikan kejahilan atau maksudnya tidak beradab. Melihat orang jahil dan Nabi Isa, orang yang jahil timbullah di dalam diriku perasaan mau menjauhkan diri daripadanya. Nah, sungguh benar perkataan Nabi Isa alaihissalam ini. Jikalau orang banyak menjauhkan diri dari membuat apa-apa yang mereka benci, orang lain membuatnya terhadap dirinya mereka, niscaya semuanya sempurna sekalian adab yang dan masyarakat tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Itu Nabi Isa. Jadi orang jahil itu jadi pelajaran. Cuman jangan terlalu didekati, ujar sejen di sini. Orang yang seumpama penyakit yang perlu dihindari daripadanya, hindari. Tapi dilihat dari jauh bagaimana perangai orang jahil itu. Ternyata orang jahil itu kalau melaksanakan kejahilannya masyarakat gak senang. Maka kejahilan yang pada orang jahil kita jauhi. Umpamanya orang jahil ini sekalinya nipu-nipu lawan orang, dikawani dulu akrab sekalinya nipu. Oh berarti kalau masyarakat gak senang melihat tingkah laku orang jahil itu, kita jauhi. Nah Nabi Isa itu ditanya seperti itu, siapa gurunya? Nabi Isa, siapa gurumu? Ujar Nabi Isa, saya tidak punya guru-guru siapa-siapa. Cuman ketika saya melihat tingkah laku seseorang yang dibenci oleh masyarakat, maka perilaku itu saya jauhi. Apabila itu disenangi oleh masyarakat dan sesuai dengan syariat, maka saya berusaha untuk menuruti perilaku yang baik itu. Nah, itu. Jadi,
Cuman jangan didekati karena berbahaya. Orang berbahaya kadang-kadang bisa memfitnah, kadang-kadang bisa menikam dari belakang. Cuman yang kita ambil adab yang kada baik itu ternyata yang keluar dari orang jahil itu tidak disukai masyarakat. Sama juga kita berbuat kada baik, masyarakat kada senang juga. Nah, itu pelajaran yang diambil dari orang yang jahil seperti Nabi Isa alaihissalam. Kita lanjut tugas kedua, cara menunaikan hak persahabatan. Nah ini penting. Adab-adab bersahabat. Satu, mengenali hak persahabatan. Mengenali hak persahabatan. Apa hak persahabatan yang harus kita lakukan, apa hak kita apa? Apabila telah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabatmu, maka wajiblah ke atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak persahabatan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul akhwaini masalul yadain tafsilu ihdahumal ukhra. Riwayat Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus. Apa jasidin? Artinya perumpamaan dua orang yang bersahabat itu ialah perumpamaan kedua belah tangan, di mana yang satu mencuci yang lainnya. Jadi orang sahabat satu, ya Rasulullah sabdanya, masalul akhwaini masalul yadaini. Persahabatan contoh seperti persahabatan tangan. Tangan berwudu tuh gantian tanpa diminta. Sakit tangan kiri, tangan kanan maju. Gatal tangan kanan, tangan kiri maju menggaruk. Sama-sama gatal, menggaruk bersama. Itu tangan kan itu. Kedua belah tangan di mana yang satu mencuci yang lain. Ini persahabatan itu hadis Rasulullah. Dan Nabi SAW pernah bermasuk ke dalam hutan. Nah ini contoh lagi ini kan. Nabi pernah masuk ke dalam hutan. Lalu beliau mengambil dua bilah kayu miswak atau siwak lah. Yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Dan adalah bersama Rasulullah SAW pada ketika itu beberapa orang sahabatnya. Rasulullah bersama sahabat-sahabat sidin. Kemudian lalu Nabi SAW memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu miswak yang lurus. Padahal sidin yang dapat kayu siwak tadi, ada yang bengkok, ada yang lurus. Tapi yang lurus diberikan sama sahabatnya. Dan beliau menahan kayu miswak yang bengkok untuk kegunaan diri sendiri. Maka sahabat itu lalu bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu miswak yang lurus. Yang lurus ini daripada aku, ujar sahabat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala aw adha'ah. Artinya tidak ada seorang jua pun yang bersahabat dengan orang lain walaupun hanya satu saat saja, kecuali ia akan ditanyai pada hari kiamat nanti tentang persahabatannya, apakah ia telah menunaikan padanya hak Allah Ta'ala atau tidak. Ayo, contoh Nabi. Tidaklah seorang bersahabat itu di dalam persahabatannya itu dalam satu saat kecuali nanti di akhirat. Kita ini punya sahabat, dasar sahabat lain teman makan, teman ngobrol lain. Ini sahabat yang tujuannya mencari ridho Allah. Jadi saling mencintai karena Allah, saling menolong karena Allah, saling membantu karena Allah sampai akhirat. Persahabatan kayak itu tidaklah orang menjalin sahabat seperti itu kecuali setiap detik, setiap saat nanti ditanyakan, apakah engkau sudah menjalankan kewajibanmu seorang sahabat? Apakah kau telah memberikan hak-hak sahabatmu? Itu ditanya oleh Allah. Ujar Nabi, ketika Nabi masuk ke hutan mencari kayu siwak, dapat dua, ada yang bengkok, ada yang lurus. Nabi mengambil yang bengkok, yang lurus diberikan sahabat. Wah berat benar. Ya, ternyata biasanya kita pilih yang baik dulu, pesan kita. Yang buruk julung kawan.
luput gitu. Karena ditanya nanti di akhir. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, manis mastohabas nani qatun illa kana ahabbuhuma ilallahi ta'ala arfaquhuma bisahib. Artinya tidak bersahabat dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Jadi rupanya bukan hanya urusan apa, bukan urusan kita Allah, urusan sama sahabat. Makanya di dalam hadis yang sahih, sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti pada akhirat dapat perlindungan langsung dari Allah. 7 golongan ini salah satunya orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena apa-apa, karena memang persahabatan karena Allah itu yang betul-betul menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang sahabat. Ada egois, memang sahabat tentu ada egois, memang ya, niatnya bersahabat. Itu termasuk orang yang dapat perlindungan nanti di hari kiamat. Memang 101 sahabat yang seperti itu. Kadang pinjam duit gitu, ya, pinjam duit, ngomong duit kada di tangan kah, ya, duit masih dipakai kah ini sebagainya. Ternyata sahabat mah. Dua adab-adab bersahabat. Seorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, yaitu bahwa ia satu, mengutamakan akan sahabat dengan harta bendanya. Waduh, ayo menamakan sahabat atas harta bendanya. Kita ini sahabat. Makanya kayak Abu Bakar As-Siddiq, sampai Rasulullah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq salah satu pertama sahabatku yang masuk surganya tanpa dihisab. Masuk surganya tanpa dihisab. Sudah. Nabi madahkan sudah, jaminan sudah. Maksud surganya. Kenapa? Luar biasa. Nabi kalau perlu apapun, perjuangan apapun, siap. Abu Bakar siap itu bukan siap-siap orangnya aja, siap harta-hartanya, lawan pasang dada bila menghadapi musuh-musuh. Sampai-sampai, apa yang kau tinggalkan oleh Abu Bakar? Ujar Abu Bakar, cuman Allah dan Rasul yang tinggalkan. Harta. Sahabat Abu Bakar, contoh yang luar biasa. Sampai-sampai diceritakan, Abu Bakar itu pernah berjalan di kuburan. Bisa. Kebetulan kuburan itu, diringkup kuburan itu disiksa oleh Allah. Disiksa. Begitu Abu Bakar lewat, dihentikan siksanya orang sekuburan itu. Kenapa? Sebab sakrun min lihiyati Abi Bakar. Karena waktu lewat di kuburan itu, jenggotnya Abu Bakar itu 1 lembar gugur di kuburan itu. Ayo, ke kuburan jenggotnya aja. Sakotot sakratun min lihiyati Abi Bakar Siddiq rafa'allahu adzabal qabr. Ketika Abu Bakar lewat di kuburan, jatuh jenggotnya 1 helai saja, maka seketika itu siksa orang dikubur diangkat oleh Allah. Kehebatan Abu Bakar, karena itu mendapat titel Abu Bakar As-Siddiq. Ya, luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ya, kalau kita memang mau mencari sahabat-sahabat, ya harus siap-siap memilih sahabat yang kalau ada usah ya. Menghadapi sahabat harus siap-siap aja. Karena pertanyaan sahabat itu kayak modal berbaik. Kita berkawanlah dunia akhirat. Pokoknya menikah ada apa-apa, ada jalan aku kayak itu jangan siap ya, siap sahabat. Contoh
contoh daripada kehebatan Abu Bakar As-Siddiq, karena itu apa yang ditinggal di rumah kecuali Allah dan Rasulnya saja. Jadi belum kayak itu aja Abu Bakar As-Siddiq apa sikap Sidin? Bila mendengar siksa kubur masih menangis terseduh-seduh, padahal jaminan sudah masuk surga tanpa dihisab. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا، اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا وتفرقا من الذي تفرق معصوما يا ارحم الراحمين. علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل امرنا خالصا لوجهك واختم لنا بخير اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.